Selamat pagi anak-anak semua, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Jabon. Hari ini kita mau belajar singkat tentang bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba. Saya Pak Fauzi, pengampu mapel bahasa Inggris. Sedikit kita belajar tentang ini ya. Yang pertama, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, yang mana umumnya kalau bahan-bahan tersebut masuk ke dalam tubuh kita bisa mengakibatkan suatu hal yang sangat buruk, negatif pastinya ya. Kemudian ketergantungan adalah keadaan di mana pengguna orang sudah mengkonsumsi tidak lepas dari obat, selalu membutuhkan, apalagi pada dosis yang rendah mesti akan meningkat lagi dan meningkat lagi. Apabila dihentikan terjadi efek putus obat, namanya sakau, bisa pingsan sampai menuju ke kematian ya. Hati-hati makanya. Menurut undang-undang di negara kita tertulis tahun 2009 nomor 35, narkoba adalah atau narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, nama sintesis maupun semi sintesis, yang bisa menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu intinya. Ada beberapa penggolongan narkotika dalam undang-undang tersebut. Ada golongan 1, 2, sampai 3. Untuk golongan 1 hanya untuk penelitian, misalnya heroin, kokain, ganja. Bagus emang, tapi kalau penyalahgunaan terjadi maka sangat buruk akibatnya. Kemudian golongan 2 berkhasiat untuk pengobatan sebagai pilihan dalam terapi misalnya ya. Contohnya ada morfin, petidin, dan lain-lain. Sedangkan 3 untuk pengobatan juga bisa dalam terapi, tapi potensi ketergantungannya sangat ringan. Contohnya kodein. Cara kerja narkotika pada tubuh kita, yang pertama, dia selalu akan menekan seluruh sistem saraf pusat, yang nantinya saraf pusat itu mengatur seluruh persyarafan dalam tubuh, keseimbangan, dan yang lain-lain. Oke, yang pertama Bapak mau jelaskan ganja, dikenal dengan nama marijuana hasis ya, mengakibatkan ada lalai, malas, daya tahan ingatan akan menurun, bicara ngelantur, asosial, paranoid, suatu hal yang tidak kita takutkan selalu menghantui diri kita semua ya. Kemudian opium, kalau zaman dahulu orang Cina sering menggunakan, mengakibatkan berat badan berkurang, sukar buang air kecil dan air besar, sampai nantinya khusus ini bagi para siswi, jangan sampai mengkonsumsi ini, akan terjadi gangguan haid dan kesuburan, dan juga pernapasan, paru-paru, bengkak, infeksi waktu menyuntik, dan yang paling bahaya ini akan menimbulkan tetanus, hepatitis B dan C, dan juga AIDS yang nantinya menuju ke kematian. Kemudian kokain, dijelaskan kokain ini sangat berbahaya, terutama menuju ke serangan jantung, karena ini merupakan pompa khusus bagi kita ya, pusat kehidupan kita. Jangan sampai kita mengkonsumsi hal tersebut. Psikotropika di negara kita menurut Undang-Undang tahun 1997 nomor 5 adalah obat baik alami maupun sintesis bersifat psikoaktif, mempengaruhi pada selektif pada seluruh saluran saraf, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku kita. Di sini juga sama seperti narkotika tadi, ada penggolongan-penggolongan. Ada golongan 1 misalnya ekstasi, golongan 2 misalnya amfetamin, golongan 3 misalnya phenobarbital, di mana ketiga barang tersebut bisa untuk penelitian, pengobatan, dan juga terapi. Tentunya bagus, tapi kalau ada penyalahgunaan juga sangat negatif nantinya. Yang golongan keempat misalnya dia zepam ya. Zat adiktif dalam Undang-Undang nomor 36 2009 adalah zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Ada alkohol,
ada rokok atau tembakau inhalasi, ya. Banyak sekali akibat dari hal-hal yang disebutkan tadi. Rokok terutamanya ya, bisa mengganggu saluran pernapasan, kardiovaskular, tahu ya kardiovaskular, nanti Anda belajar lebih jauh di biologi. Bisa mengganggu saraf pusat, pencernaan, yang juga mengakibatkan kanker kalau digunakan dalam waktu yang lama. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok, hasil pembangunan tersebut ya langsung pada dirinya sendiri. Kalau pasif, berada di sekitar perokok aktif, turut menghisap asap rokok yang bukan rokoknya sendiri. Nah, kemudian alkohol, anak-anak semua. Alkohol ini bisa memperlambat fungsi tertentu dari beberapa bagian otak. Gangguannya bisa aja perubahan material. Sini ya sebutkan ada ketagihan, ada kebutaan, sampai menuju ke penyakit hati. Inhalasi ini sangat jarang kita dengar ya. Kalau narkotika, rokok dan lain-lain biasa. Penyalahgunaan benda-benda cara dihirup, inhalant dalam bahasa Inggrisnya, atau sniffing. Penyalahgunaan benda-benda dengan cara hirup, misalnya ada lem, ada thinner cat dan sejenisnya. Pernah kan dengar ada orang mabuk kalau menghirup lem saja ya, itu merupakan inhalasi. Efek benda-benda dihirup, satu, bisa mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan otot, baik itu urat saraf dan organ yang lain. Bisa juga mengakibatkan masalah sumsum tulang. Nah, yang paling berbahaya ini, bisa mati mendadak akibat menghirup. Nah, dalam bahasa kerennya sudden sniffing death, double SD, ya, mengakibatkan si pemakai langsung denyut jantungnya putus. So, mulai sekarang kita selaku remaja say no to nafsa, ya. Mengapa? Karena satu, mudah dipengaruhi kawan, rasa ingin tahu yang besar, solidaritas kelompok, pokoknya jangan diikutilah kalau ada yang mengajak ke situ ya. Faktor penyebab banyak di sini, ada faktor lingkungan, faktor individu maupun faktor zat. Lingkungan di mana kita hidup, ada orang tua, ada masyarakat, ada teman ya, atau dari diri kita. Jangan coba-coba untuk mencoba istilah ya. Jangan juga ikut-ikutan tren lah, teman saya ikut di sana enak kelihatannya, nggak usah ikut itu ya. Nah, gejala klinisnya bisa ada perubahan fisik, ada sampai ke sakau. Hati-hati, untuk jangka panjangnya kita bisa tidak memperhatikan lagi pada kesehatan diri kita sendiri. Kemudian perubahan sikap perilaku, hindari kalau ada teman-teman seperti ini, prestasi sekolah yang menurun, membolos, tidur jarang, sering mengurung diri, atau berlama-lama di kamar. Tidak hanya game ya, biasanya kan cuma nongkrong-nongkrong saja di kamar tanpa ada teman. Dan yang paling parah kalau ada teman yang mencuri, terlibat kekerasan, usahakan itu dihindari ya. Umumnya seorang yang sudah narkoba itu sangat sulit ya, tetapi ada beberapa hal untuk bisa pemulihannya. Pertama, butuh waktu yang lama karena pemulihannya tidak hanya fisik ya, bisa saja psikis dan sosial. Ingat, perlu biaya besar, ada waktu, ada kerja keras dan lain-lain. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa ia dapat kambuh, bahwa ia bisa sembuh 100%. Makanya sekali lagi ya, jauhi yang namanya narkoba. Oke. Ini saya kira sudah tahu semua bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada diri kita, apalagi kita masih anak-anak. Nah, Bapak mau langsung saja ke sini. Ada korban-korban pengguna psikotropika seperti ini ya, mengerikan. Lidahnya bisa memutih, ini yang AIDS, tangannya bisa melepuh, kulitnya bisa rusak ya. Maaf, ini tidak bisa ditayangkan terlalu dalam karena sangat tidak tidak pantas lah. Hati-hati.
di dalam ibu hamil pun juga hati-hati, jangan sampai ini. Oke, akibatnya sekali lagi nih, bila kamu pakai narkoba, teman-teman menjauhi kamu, orang tua kamu kecewa, ya, ditangkap polisi. Nah, ini tadi setan jadi senang. Ingat, menyenangkan setan itu berdosa, ya. So, say no to drug, katakan tidak untuk narkoba, jauhi narkoba, ya. Oke. Itu saja dari saya. Selamat belajar. Semoga menjadi generasi yang aktif, kreatif, maju bersama SMPN Negeri 1 Jabon. Oke. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang, selamat kreasi. Thank you.